Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar dimanapun berada. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 36 Sub Kelompok 2 yang beranggotakan analisis isu pandemi COVID-19 menggunakan Pentaholik, Fishbone, SWOT, dan penyelesaian masalah. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina, kota Wuhan. Virus ini ditetapkan sebagai pandemi tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Virus ini ditetapkan sebagai pandemi karena telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun krisis ekonomi global. Analisis isu pandemi COVID-19 menggunakan metode Pentaholik. Dapat dilihat dari tabel, terdapat 3 jenis isu. Yang pertama, krisis ekonomi. Yang kedua, protokol kesehatan. Yang ketiga, vaksin COVID-19. Yang pertama kita bahas yaitu krisis ekonomi. Dari segi government, yaitu pertumbuhan ekonomi menurun, pendapatan negara berkurang. Berikutnya akademik. Orang tua kesulitan membayar biaya sekolah anak-anaknya. Orang tua perlu tambahan biaya buat memfasilitasi pembelajaran daring. Berikutnya dari segi bisnis. Banyak terjadi PHK bagi karyawan, daya produksi yang berkurang. Berikutnya community. Pemasukan dari kegiatan berkurang karena adanya PPKM. Tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Berikutnya dari segi media. Pemasukan dari iklan berkurang. Jenis isu poin 2 yaitu protokol kesehatan. Dari segi government, masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan pemerintah. Dari segi akademik, siswa dan pendidik abai dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Dari segi bisnis, pelanggaran protokol kesehatan terjadi di berbagai tempat belanja. Dari segi community, berkerumunan saat antrian pembagian bantuan sembako. Dari segi media, sering memaksakan penonton secara langsung. Jenis isu poin 3 yaitu vaksin COVID-19. Dari segi government, pendistribusian vaksin belum maksimal. Dari segi akademik, masih banyak terdapat peserta didik dan pendidik belum menerima vaksin. Dari segi bisnis, vaksin ada kalanya disalahgunakan. Dari segi community, banyak terdapat penolakan dari berbagai komunitas terhadap vaksin. Dari segi media, penyebaran hoaks seputar vaksin.
Selanjutnya, penentuan isu prioritas menggunakan USG. Pada tema pandemi COVID-19 ini, kita mengangkat 3 isu. Yang pertama itu krisis ekonomi, yang kedua protokol kesehatan, yang ketiga vaksin COVID-19. Nah, dari ketiga isu tersebut akan dilakukan isu prioritas menggunakan USG, yaitu untuk krisis ekonomi, nilai urgensinya ada 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Dengan total itu ada 13. Untuk protokol kesehatan, nilai urgensinya ada 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Total ada 12. Dan untuk vaksin COVID-19, untuk urgensinya 3, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Dan totalnya adalah 11. Sehingga dengan menggunakan isu prioritas menggunakan USG, maka diperoleh isu krisis ekonomi yang nilainya paling tinggi dan akan diangkat untuk analisis lebih lanjut. Setelah penentuan isu yang akan diangkat tadi krisis ekonomi, selanjutnya kita akan melakukan analisis isu menggunakan fishbone. Yakni yang pertama untuk manusianya, yaitu masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menghadapi pandemi. Dan untuk manajemen, masih kurang tepatnya sasaran bantuan COVID-19. Yang selanjutnya itu kurang tepatnya pengambilan kebijakan terkait penanganan COVID-19. Untuk poin selanjutnya itu material di sini itu ada poin-poinnya, yakni sebagian masyarakat tidak memiliki alat teknologi yang memadai untuk pemasaran produknya. Yang kedua itu kurangnya informasi mengenai pelatihan seputar pemasaran produk secara online. Yang ketiga itu belum terjangkaunya jaringan internet di beberapa daerah pedesaan. Nah, poin selanjutnya itu ada lingkungan. Yang pertama itu sepinya pelanggan akibat PPKM. Yang kedua itu terbiasa pemasaran produk dengan cara yang tradisional atau offline. Setelah analisis isu menggunakan metode fishbone, maka selanjutnya kita menggunakan analisis isu metode SWOT, di mana SWOT tersendiri yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di sini tingkat kreativitas masyarakat meningkat, tersedianya teknologi untuk pemasaran produk secara online. Weakness atau kelemahan, biaya pemasaran meningkat, minat beli berkurang. Sedangkan opportunity atau peluang berbisnis bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Munculnya teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk. Yang berikutnya yaitu threat atau ancaman, terdiri dari pemalsuan produk, penipuan. Pada tahap terakhir kita memberikan rekomendasi penyelesaian isu, di mana alternatif penyelesaian isu yang pertama itu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang teknologi pemasaran, di mana tahapan alternatifnya melalui memfasilitasi pelatihan dengan menghubungi pihak terkait, menghubungi dan mengumpulkan data masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan. Hasil yang diharapkan tentunya terrealisasi pelatihan kepada masyarakat, meningkatnya keahlian masyarakat terhadap teknologi pemasaran. Untuk alternatif kedua, mengajak masyarakat untuk membeli produk UMKM, di mana tahapannya mempromosikan dan menginformasikan produk UMKM melalui sosial media. Hasil yang diharapkan, informasi terkait produk-produk yang dimiliki UMKM lebih dikenal di masyarakat, produk penjualan UMKM lebih meningkat. Untuk alternatif ketiga, menggalakkan bantuan pemerintah untuk lebih tepat sasaran, di mana tahapannya mendata masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan. Hasil yang diharapkan tentunya bantuan tepat sasaran. Untuk pihak yang terkait di dalam hal ini tentunya seluruh lapisan masyarakat dan elemen penipuan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.